Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang uji perbandingan dengan metode independent sample t-test. Apa sih metode independent sample t-test itu? Independent sample t-test merupakan salah satu metode statistik yang digunakan apabila ingin membandingkan dua populasi berdasarkan data sampel yang saling bebas. Misalnya seperti ini, kita memiliki satu sampel, kemudian dibandingkan dengan sampel yang lain, maka metode yang cocok digunakan adalah independent sample t-test. Misalnya dalam contoh riset kita adalah apakah kualitas produk di perusahaan A berbeda atau sama dengan kualitas produk di perusahaan B. Jadi kalau kita memiliki data sampel, misalnya inilah produk di perusahaan A, kemudian akan dibandingkan dengan beberapa produk di perusahaan B, maka metode yang cocok digunakan adalah independent sample t-test. Baik, berikutnya adalah bentuk hipotesis yang dapat digunakan di independent sample t-test, yaitu ada hipotesis dua arah, kemudian ada juga hipotesis satu arah. Untuk hipotesis dua arah bentuknya seperti ini, yaitu mu A sama dengan mu B melawan H1 mu A tidak sama dengan mu B. Dengan bunyi seperti ini, H1-nya adalah kualitas produk di perusahaan A berbeda dengan kualitas produk di perusahaan B. Berarti H0-nya adalah kualitas produk di perusahaan A sama dengan kualitas produk di perusahaan B. Berikutnya adalah hipotesis satu arah. Misalnya adalah arah kanan, di mana H0-nya adalah mu A sama dengan mu B melawan H1-nya mu A lebih dari mu B. Dengan bunyi H1-nya adalah kualitas produk di perusahaan A lebih baik dari kualitas produk di perusahaan B. Berarti H0-nya adalah kualitasnya sama. Kemudian untuk arah kiri misalnya adalah mu A sama dengan mu B melawan H1 mu A kurang dari mu B. Dengan bunyi H1-nya adalah kualitas produk di perusahaan A lebih buruk dari kualitas produk di perusahaan B. Pemilihan bentuk hipotesis ini bergantung dari dugaan tujuan penelitian. Baik, berikutnya adalah statistik uji untuk metode independent sample t-test. Yang pertama, jika simpangan baku populasi pertama dan simpangan baku populasi kedua tidak diketahui dan diasumsikan keduanya sama, maka statistik ujinya adalah terhitungnya adalah rata-rata sampel pertama dikurang dengan rata-rata sampel kedua dibagi dengan standar deviasi sampel pertama dan sampel kedua dengan formula sebagai berikut, yaitu untuk penyebutnya atau standar deviasi sampel pertama dan sampel kedua yaitu akar ragam gabungan dikali dengan 1/N1 ditambah 1/N2, di mana N1 adalah banyaknya anggota sampel pada sampel pertama, kemudian N2 adalah ukuran sampel pada sampel kedua, di mana formula untuk ragam gabungan yaitu N1 dikurang 1 dikali ragam sampel pertama ditambah N2 dikurang 1 dikali dengan ragam sampel kedua dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2, dan derajat bebasnya adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Berikutnya, jika simpangan baku populasi pertama dan kedua tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, maka terhitungnya adalah seperti ini, yaitu rataan sampel pertama dikurang rataan sampel kedua dibagi dengan standar deviasi kedua sampel tersebut dengan formula untuk penyebutnya ini yaitu sama dengan akar ragam sampel pertama dibagi dengan jumlah datanya ditambah dengan ragam sampel kedua dibagi dengan jumlah data pada sampel yang kedua. Dengan derajat bebasnya adalah seperti ini. Jadi pemilihan statistik uji bergantung dari informasi tentang simpangan bakunya, apakah diasumsikan sama atau tidak diasumsikan sama.
Oke, baik, berikut adalah contoh penelitian. Misalnya, dua buah perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton. Mereka saling mengklaim bahwa produknya yang lebih baik, dalam artian lebih kuat menahan beban. Untuk mengetahui produk perusahaan mana yang sebenarnya lebih baik, maka dilakukan pengambilan data masing-masing sebanyak 36 lembar dan diukur berapa beban yang mampu ditanggung tanpa merusak kartonnya. Misalkan ini perusahaan A dibandingkan dengan kualitas karton di perusahaan B. Sampel size masing-masing sebanyak 36 lembar. Jadi terdapat beberapa data di perusahaan A akan dibandingkan dengan beberapa data, yaitu kualitas karton di perusahaan B. Baik, berikutnya adalah asumsi pada metode independent sample t-test. Yang pertama adalah skala pengukuran pada variabel dependennya adalah kontinu, yaitu interval atau rasio. Asumsi kedua, variabel independennya terdiri dari dua kategori yang saling bebas, yaitu misalnya contoh tadi, yaitu perusahaan A saling bebas dengan perusahaan B. Kemudian tidak ada hubungan antar amatan dalam kelompok atau dengan amatan kelompok lain. Artinya tidak ada hubungan kualitas antar kertas ataupun kualitas kertas antar perusahaan yang lain. Kemudian seharusnya tidak ada pencilan atau outliers yang signifikan. Kemudian karena metode ini merupakan metode parametrik, maka variabel dependennya harus mendekati distribusi normal untuk setiap kelompok dalam variabel independen. Jadi data-data pada perusahaan A harus berasal dari populasi berdistribusi normal, kemudian data sampel pada perusahaan B juga berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian terakhir adalah perlu ada kehomogenan ragam antar kelompok. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua kelompok, sebaiknya kedua kelompok tersebut adalah homogen. Baik, itulah penjelasan tentang uji perbandingan dengan metode independent sample t-test. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.